Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tahun 2022 adalah satu peluang, juga satu tantangan. Pilihan kita menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Untuk supaya kita menjadi pemenang tidak ada yang lain. Kesucian oleh ketaatan menjadi kita pemenang. Yaitu melalui apa saudara? Kalau kita tahu bahwa kita ini harus punya iman dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Jikalau iman kita kepada dunia, kepada orang lain, kecerdikan kita, kemampuan kita, saudara, atau cara-cara yang tidak baik, kita tidak akan bisa. Iman kita harus kepada Tuhan. Loh Pak, saya percaya Tuhan Pak, tapi saya harus punya hikmat, akal budi. Boleh, tetapi iman kepada Tuhan berarti kita harus ambil ajaran Tuhan. Itulah hikmat, saudara. Hikmat itu permulaannya. Yaitu kalau kita tahu supaya kita hikmat itu permulaan takut akan Tuhan adalah hikmat itu. Jadi jangan sampai kita mundur lagi, saudara. Jangan kita pakai cara duniawi. Jika kita beriman pada Yesus, kita adopsi ajaran Yesus. Kita praktekkan karakter Yesus. Kita kembali kepada ajaran Yesus. Itu tertuju kepada Allah. Bukan hanya itu, kita akan, saudara, kita tahu bahwa kita akan mempunyai yang dikatakan ketaatan. Akhirnya hidup kita itu menjadi satu kesatuan yang indah. Sebuah karya yang besar, baik itu di dalam gereja, di dalam pekerjaan, dalam rumah. Karya itu boleh megah bagus, hasilnya bagus, tapi buat apa kalau yang kerja, yang berpenghuni di tempat itu berkelahi dan terjadi perpecahan? Karyanya bagus, tapi di dalamnya menghadapi perpecahan. Sehingga kita tidak boleh melihat sebuah karya yang bagus saja, tetapi kita harus karya itu disertai dengan kesatuan, persatuan, kerukunan, tali persaudaraan itu perlu ditingkatkan. Demikian berkat yang akan kita terima tanpa kita membuat pertengkaran, perpecahan dalam rumah tangga, rebutan warisan tidak ada lagi. Mungkin warisannya secara adil ya sudah, mungkin kurang-kurang adil dikit daripada nggak dapat ya sudah, saudara. Ketika Tuhan didatengin oleh orang, ya guru, tolonglah aku supaya saudaraku mau berbagi warisan dengan aku. Yesus tahu mungkin orang ini nggak dapat kasihan. Tapi Yesus berkata, mengapa? Aku bukan hakimmu. Tidak ada urusan seperti itu. Karena itu sudah ditentukan Allah. Kalau kamu ngalah, kalau kamu ngampuni, pasti ada sesuatu berkat besar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biar benih firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, supaya kami boleh ditonton pada tahun yang baru ini, supaya kami boleh meraih yaitu janji dan kami keluar sebagai pemenang melalui iman pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap disucikan oleh ketaatan kami akan ajaran Tuhan. Ketaatan kami Tuhan untuk mengadopsi karakter-Mu. Engkau memberkati kami dan Kau menyucikan hati pikiran kami, mengampuni segala dosa salah kami, melindungi kami dari si jahat, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, sakit penyakit, bencana, wabah, apapun juga di dalam nama Yesus Kristus. Baik itu kepada santet mantra tidak akan mempan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu berkata bahwa santet mantra tidak mempan kepada anak-anak yaitu Yakub atau Israel. Terutama kami adalah Israel sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Diberikan kekuatan, Tuhan diberikan hikmat, diberikan jalan keluar. Dan juga yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kembali lagi pada tahun yang baru ini, saudara. Mari kita membangun iman kita dan pengharapan kita melalui firman yang betul-betul menjadi sesuatu yang sehat dalam hidup kita. Jangan cari firman-firman, saudara, yang menyenangkan telinga kita. Walaupun itu firman, lupakan itu firman. Loh, iblis bisa memakai firman itu untuk menjatuhkan kita. Ketika Yesus itu dalam masa dia puasa, yaitu sedang dalam pencobaan di padang gurun, iblis datang mencobai dengan firman. Dia kutip firman juga. Tetapi yang menyenangkan, yang menjatuhkan. Tetapi Yesus mengutip firman untuk bertahan, untuk mengelawan daripada kuasa atau godaan si iblis. Demikian juga kita harus ambil firman untuk menghadap godaan iblis ini terhadap duniawi ini, terhadap ego kita, ketamakan kita, saudara. Sehingga kita mulai memakai firman ini, dan itulah satu keseimbangan. Sehingga Tuhan berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Berarti memang betul
Kita memang betul, saudara. Kita mampu, kita pakai hikmat, tapi tidak seperti itu saja. Tetapi kita harus bergantung juga kepada Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Yaitu melalui apa? Kematian Yesus dan kebangkitannya. Kalau kita percaya Yesus dan kita percaya juga akan kematiannya atas dosa kita. Dan kalau kita percaya akan kematian atas dosa kita harus percaya kebangkitannya sebagai kemenangan atas orang-orang yang percaya yang telah ditebusnya. Sehingga iman kita, pengharapan kita betul-betul tertuju kepada Allah. Jangan sampai saudara di tengah-tengah iman kita goyah. Kita tahu bahwa Yesus itu juru selamat Tuhan, tetapi bukan mati. Atau saudara berkata Yesus juru selamat, tapi bukan Tuhan dan tidak mati. Atau saudara berkata Yesus itu juru selamat mati, tapi bukan Tuhan, itu juga tidak bisa. Atau saudara berkata Yesus itu juru selamat Tuhan mati tapi tidak bangkit, itu salah juga. Jadi disinilah saudara kita harus melihat satu paket Injil itu. Berarti Yesus dilahirkan tanpa dosa dari Roh Kudus, gitu saudara. Dan dia hidup untuk menyembuhkan, memulihkan, mengampuni dosa. Dia mati bagi dosa kita. Dia bangkit memberikan kemenangan sehingga kita punya pengharapan yang pasti oleh iman pada Yesus. Dan dia naik ke surga, dia menyediakan rumah, dan dia akan datang menjemput umatnya yang bijaksana, akan menghakimi umat manusia. Saudara, itu satu paket. Nah, oleh sebab itu mari iman kita tetap kepada Yesus, jangan dirubah kiri kanan dengan pendapat apa saja. Kita lihat ayat selanjutnya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ini diajarkan supaya kita menjaga kasih persaudaraan. Kita harus sungguh-sungguh saudara saling mengasihi. Supaya kita menjaga tali persaudaraan itu, saudara, itu jelas sekali. Melalui apa? Kesucian oleh ketaatan kita. Jadi ketika kita taatin, bola satu kesucian itu kembali. Nanti saudara berkata, loh Pak, saya sudah disucikan oleh darah Yesus. Betul, itu dosa kita dari kutuk, dari dosa, dari manusia, saudara. Dari zaman dahulu dan sebagainya, itu ditebus tanpa kita bayar. Setelah itu, saudara, kita mulai berjalan dalam kesucian Allah. Nah, ketika dalam persucian Allah ini, kita harus menyucikan diri kita juga melalui firman Tuhan, yaitu pikiran-pikiran kita setiap hari yang kotor. Mungkin kita tergoda, kita mau jahat sama orang, disucikan melalui doa dan ketaatan kita juga. Bukan berarti kita sucikan terus suci terus. Memang benihnya sudah suci. Ketika kita berdosa, itu benihnya sudah suci. Sehingga kita mulai berdoa minta ampun, dan kemudian kita mulai taat, itu maka diampuni. Sebab itu ada doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Berarti kita minta ampun diampuni, tapi ada hal kita harus mengampuni. Itulah saudara saling mengasihi, menjaga tali persaudaraan. Kita taat untuk mengampuni orang lain, sehingga kesucian itu tetap ada. Jangan sampai kita tidak melakukan itu. Supaya saudara kita tahu bahwa tahun ini saudara kita berjalan dalam damai. Tali persaudaraan, saling mengasihi, taat, dan itu mendatangkan berkat. Ketaatan itu mendatangkan berkat dan kemenangan. Sehingga pada tahun ini kita mendapatkan berkat, menjadi berkat, dan keluar sebagai pemenang. Kita lihat ayat selanjutnya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sehingga kita sudah dilahirkan kembali bukan benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana yang kekal, yaitu dalam Tuhan. Jadi yang seperti tadi saya katakan saudara, ketika kita hidup di dalam dosa, kita ini sudah berdosa, dasarnya sudah dosa. Yesus datang kepada kita membersihkan ini, dasarnya suci. Nah, ketika kita di dalam dosa perjalanan hidup kita, dosa-dosa yang bukan murtad ya, dosa yang bisa diampuni, kita minta ampun diampuni, tetapi kita juga harus mengampuni. Inilah ketaatan.
untuk belajar untuk saling mengasihi, menjaga kasih persaudaraan. Ketaatan inilah akan firman Allah untuk mengampuni orang lain nggak gampang. Tapi ketaatan ini membuat kita menjadi suci kembali karena kita diampuni. Firman Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Kalau kita mengampuni, kita diampuni. Berarti kita harus ada ketaatan. Dan ketaatan itulah kemudian kita dilahirkan bukan oleh benih fana, tetapi tidak fana. Supaya saudara kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Sehingga setiap orang percaya hari ini, kita harus hidup di dalam firman Allah. Dan firman itu akan memberi kepada kita harapan, kemenangan yang pasti. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jikalau Allah membenarkan kita, tidak satupun yang bisa menyangkal itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, memberkati kami semuanya. Supaya kami dijaga, dilindungi, dan diberkati. Juga dilindungi, dipelihara dari kuasa setan, roh-roh jahat, iblis, godaan-godaan, sakit penyakit, wabah, bencana, apapun juga oleh virus ini. Tuhan, mantra ataupun dukun-dukun maupun santet tidak mempan. Karena firman-Mu berkata bahwa keturunan Yakub Israel tidak mempan terhadap santet dan mantra. Oleh sebab itu kami lebih daripada keturunan Yakub karena kami Israel sejati, sehingga kami dibebaskan dan Engkau ada di dalam kami lebih besar daripada roh dunia. Kami percaya Tuhan, sehingga kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, yakinlah kita akan keluar sebagai pemenang. Allah akan berpihak pada kita. Jika engkau sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Demi nama Yesus jadilah sembuh, jadilah penuh, jadilah kuat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.